Kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Coba Tuhan, mari kita bisa ibadah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan Tuhannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pemimpin Yakobus 5 ayat 4 berkata, sesungguhnya telah terdengar teriakan mereka, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit. Amin. Dan mengaku dosa-nya kepadanya. Tetapi sebelum itu dengarkanlah firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang agung dan mulia, sebagai umat milik kepunyaan-Mu, kami sungguh sangat bersyukur ketika Tuhan mengenal kami lagi di hari Minggu pertama di bulan yang baru, bulan Mei. Engkau yang sangat mengasihi kami, yang terus menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami sampai saat ini dengan segala sesuatu pemberian yang terbaik dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami sadar dan kami sangat mengetahui betapa kami pun banyak kali menyakiti hati Tuhan dengan tingkah laku kami yang berseberangan dengan kehendak Tuhan, yang terkadang kami setia taat melakukan perintah dan ketetapan-Mu, tetapi terkadang juga kami tidak mampu untuk menjaga kehidupan kami dari bentuk-bentuk dosa yang ada dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghadiri kekudusan-Mu. Kami mau mengaku semua pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sebab kami tahu ketika kami menyombongkan kehidupan kami dengan segala sesuatu yang kami punyai, yang kami miliki, padahal itu adalah anugerah Tuhan
segala-galanya dan mengangkat remeh orang lain, kami tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena kami Tuhan yang sangat mengetahui bahwa kami ini adalah buatan tangan Tuhan, maka selanjutnya apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, sebenarnya itu seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa dalam kehidupan berkeluarga tak jarang kami tidak mengasihi suami, istri, orang tua, anak-anak kami. Bahkan terkadang juga dengan perselisihan pendapat, dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pertengkaran, menimbulkan sakit hati terhadap sesama juga oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar, yang tidak ada dalam kehidupan kami. Kami yang menganggap bahwa kehidupan kami, kehidupan keluarga kami adalah segala-galanya. Padahal kami tahu bahwa semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka bermohonlah kepada kami Bapa, jika Engkau temui yang kami lakukan itu tidak benar, yang tidak ada dan tidak baik kami lakukan terhadap sesama kami, maka kami bermohon Tuhan, maafkanlah kami, ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Biarlah Tuhan mau mengingatkan kami semua untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama, tetapi buatlah kami, mampukanlah kami, supaya kami jangan mengoperasikan hati kami hanya memikirkan kepentingan dan kebenaran diri kami sendiri, daripada kami takut taat Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini kami ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami ini, dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pelebas dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pelanggan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat di Tuhan berdiri, mari sama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diampuni daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menguasa dan akan bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32, beginilah bunyi Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kegegiran hati mereka. Perasaan mereka telah timbul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus,
membangun iman terus supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengupayakan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kebaikan, kegeraman, kemurahan, percaya dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan meminta kami ada di hari ini. Kami boleh berbakti kepada Tuhan, boleh menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami tahu bahwa tidak percuma ketika Tuhan meminta kami ada lagi dalam persekutuan yang indah dengannya di pagi subuh. Ada kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan. Walaupun hamba sudah berhenti menyampaikan firman, tetapi kami semua percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah berhenti, tetapi terus berkarya dan bekerja dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya kepada Tuhan, untuk selalu mengingatkan pesan firman Tuhan yang diperdengarkan ataupun yang kami renungkan dalam ibadah pribadi, keluarga, tamu, dalam setiap persekutuan seperti yang boleh tercipta di saat ini. Buatlah kami bukan hanya menjadi pendengar setia firman Tuhan, tetapi kami juga akan menjadi pelaku firman, bahwa kami baik dalam memberi kerja, tetapi mereka juga yang bekerja. Kami telah menjalin hubungan dengan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, mengasihi sesama kami seperti masih dikasihi. Sehingga ketika terjalin kerjasama baik di antara pekerja maupun yang memberi pekerjaan, kami tetap dapat melakukan bagian-bagian tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, benar, adil, jujur dan bertanggung jawab, sehingga tidak ada di antara baik pekerja maupun memberi pekerjaan yang merasa dirugikan, karena masing-masing tahu tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi dari firman Tuhan ini juga kami boleh belajar bagaimana Tuhan Allah juga mengingatkan kami bahwa para pekerja adalah sesama manusia, diciptakan oleh Tuhan sama, segambar dan serupa dengannya. Oleh karena itu biarlah kami dapat melakukan bagian-bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Dan kami tidak akan menganggap enteng, kami tidak akan menganggap orang yang bekerja pada kami itu sebagai bagian dari orang lain, karena mereka hanya seorang pekerja. Tapi dia adalah satu manusia yang berkasih, itu memang akan kami jalani, lakukan sebagai wujud kesetiaan dalam melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun yang memberikan kelebihan oleh Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan, kami pergunakan supaya ada orang-orang yang tidak seberuntung dengan yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun. Karena itu biarlah kami akan membantu, menolong orang-orang yang datang dalam kehidupan kami untuk memberikan pertolongan dengan kasih, karena kami melakukan itu untuk Tuhan. Dan kami tahu
ketulusan Anda yang mau memberikan pertolongan kepada siapapun. Dan orang juga yang menerima pertolongan juga akan melihat bahwa ada tanggung jawab, ada kewajiban ketika mereka dapat ditolong. Mungkin ada perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dilakukan. Dilakukan pertolongan itu sebelum dengan kesepakatan sehingga kedua belah pihak boleh terjadi hubungan yang baik dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Saudara yang adalah kami juga firman Tuhan ini untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kami yang tidak seberuntung dengan kami. Silakan Anda melihat mereka untuk melakukan perwujudan bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada kami, demikian juga kasih kita kepada orang lain akan terwujud kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan perhatian dan pertolongan mereka yang minta tolong. Karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberkati baik mereka yang memberi pertolongan maupun mereka yang diberikan pertolongan. Sama-sama akan menikmati kebaikan Tuhan jika sama-sama melakukan tanggung jawab. Bapak Saudara yang juga berkati kami yang boleh dalam perkembangan di saat ini, mengelola proses keberadaan kehidupan dia pribadi dan keluarga. Bila saat ini Tuhan mau jumpai memenuhi kami saat ini berdoa bermohon kepada Tuhan, ada beban-beban kehidupan, ada tekanan-tekanan hidup, pergumulan yang kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami tidak putus asa, akan kami kuat untuk menanggung semua beban kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa Tuhan tidak memberi pencobaan kepada kami melebihi dari keluarga kami, tetapi Tuhan berjanji tetap selalu ada. Tuhan tetap selalu memberikan kekuatan kemampuan untuk dapat menanggung setiap beban kehidupan yang kami alami. Sehingga kami akan semakin bertumbuh dekat dan dekat kepada Tuhan. Karena itulah yang kami inginkan kembali Tuhan. Bapak Saudara kami juga berdoa apabila dalam kehidupan kami setiap hari diberikan pekerjaan oleh Tuhan tolonglah kami. Apapun mata pencahayaan kami dapat melakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Dan biarlah kami yang bekerja dengan tekun sesuai dengan apa maksud Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan untuk Tuhan
Bapak Saudara, kami juga mau bersama kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, sementara dalam rumah sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah sementara berjalan ataupun mereka yang dalam pemulihan. Antara lain Ibu Star Suaro, Ibu Indra Ibu Ronda, Ibu Bella, Ibu Enda Mulia, Ibu Sesa Mulia, Bapak Ferry Tontomu, Bapak Novi Wale, Bapak Jenny Nangge, Bapak Yosaf Manaroy, Bapak Taroy, orang tua dari Ibu Moni Taroy, Bapak Muhammad Sanjawa. Kasihanilah mereka Tuhan, tolonglah dalam perluasan mereka, sebab hanya Allah satu-satunya penolong yang ajaib, yang kami tahu mampu dan sanggup untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Di balik perjuangan mereka berobat, di balik perjuangan mereka mengusahakan kesembuhan, kami yakin bahwa kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang akan menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk menghadapi ini semua dengan iman kepada Tuhan, dan yakinkan kepada mereka bahwa tetap ada mujizat Tuhan ketika mereka terus berharap kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mereka yang menghadapi orang yang sakit ini diberkati Tuhan dengan sehat dan kuat berpanjang, dengan ketabahan dan kesabaran, supaya mereka tetap terus bertanya kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, bahkan Tuhan tidak pernah menyanyiakan segala upaya dan usaha yang mereka lakukan untuk saudara-saudara atau orang tua sanak keluarga yang sedang dalam pergumulan sakit. Ya Bapak Saudara, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, boleh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan boleh ditambahkan usia 1 tahun dengan usia-usia mereka masing-masing. Adik Mesia Alexandrina Bumbunan, Saudara Ridlian Malaka, Bapak Fernando Aguilan, Saudara Rafael Landi, Adik Beth Muaya, Saudara Vivian Lamamba, Saudari Mogisku, Bapak Brivio Ertoni, Bapak Eko Astasinko, Ibu Diananda Lampendo, Ibu Elsil Asindu, Bapak Yonas Mampo, Ibu Sofi Joseno, Adik Mevidian Leoni Pangadilan, Bapak Michael Lengkon, Saudara Eriko Kalimantan, Ibu Mekatu, Ibu Felia Tanggulani. Mereka tidak diberkati dengan kesukacitaan, kegembiraan menikmati berkat usia yang baru. Bahkan perjalanan kehidupan mereka pun kami bertaruhkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Biarlah sukacita mereka akan terus mewarnai di sepanjang kehidupan yang mereka jalani. Tuhan juga memberkati semua pelayan-pelayan yang ada di Jalan Biara Berdua dan pelayan khusus yang ada di dalamnya. Pertolongan Tuhan yang senantiasa boleh dinikmati dan dirasakan, karena ada begitu banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan. Mampukan kami semua untuk dapat melakukan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Semua bagian-bagian pekerjaan pelayanan yang harus kami kerjakan, semua pelayan maupun pelayan khusus yang ada yang bekerja untuk Tuhan, kami percaya jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-siakan. Tetapi Tuhan akan selalu memperhitungkan semua yang kami lakukan untuk hormat dan mulia dan kami lakukan. Dan semua anggota jemaat pasti akan mau mendukung segala program-program pelayanan yang akan dikerjakan bersama-sama, dan semua ini untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk semua mereka yang membutuhkan pertolongan, termasuk dengan mereka yang saat ini mengalami bencana, baik gunung berapi tetapi juga bencana longsor atau banjir di berbagai tempat yang ada di daerah kami. Tuhan Yesus, Engkau yang sangat peduli dengan penderitaan dan kondisi kehidupan mereka. Engkau tahu kesusahan hati mereka saat ini. Karena di Bapa Surgawi, biarlah Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan iman, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi peristiwa-peristiwa alam yang sudah terjadi dalam hidup
keselamatan Tuhan. Kekuatan adalah berasal dari Tuhan. Tuhan karunia adalah bagi mereka yang saat ini ada dalam penderitaan karena berbagai bencana-bencana. Bapa Surgawi, kehidupan kami semua, termasuk bangsa dan negara kami berusaha seperti yang ada dalam kuasa kasih Tuhan, karena kami percaya mereka adalah anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengayomi, membimbing, menuntun masyarakat yang ada supaya boleh bekerja bersama-sama untuk dapat melaksanakan tanggung jawab